Baik, dari kelompok kami akan menjelaskan UAS mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan atau SPK dengan studi kasus pemilihan siswa penerima beasiswa menggunakan metode Simple Addictive Weight atau SAW. Ini studi kasusnya SD Impres Sanenu, Kabupaten Kupang. Baik, perkenalkan dari kelompok kami di sini ada 3 orang. Yang pertama, saya sendiri yaitu Arnaldo Simenes Atalo dengan NIM 23120096. Yang kedua, teman saya Maria Stefani De Santo Ina Barek Hasan dengan NIM 23120114. Dan yang terakhir, teman saya Yohanes Bera Latuang dengan NIM 23120105 dari program studi ilmu komputer. Baik, di sini masuk ke yang pertama latar belakang. Di sini latar belakangnya pesatnya perkembangan teknologi informasi di era digital memudahkan dalam melakukan segala hal. Perkembangan teknologi informasi terdapat di berbagai aspek seperti rekayasa dan analisa pengelolaan data yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya. Hubungan komputer dengan manusia dan hal yang berkaitan dengan pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Penerapan teknologi ini sangat penting dan sangat dibutuhkan terutama jika data yang diolah merupakan data yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dari hasil pengelolaan data tersebut. Pemberian beasiswa dilaksanakan secara selektif sesuai dengan jenis beasiswa yang diadakan. Oleh karena itu, diperlukan kriteria-kriteria berdasarkan klasifikasinya, kualitas, dan kompetensi si penerima beasiswa untuk menentukan siswa yang layak untuk menerima beasiswa. Dalam penentuan penerimaan beasiswa yang masih menggunakan metode manual mengakibatkan pengolahan data beasiswa menjadi tidak efisien dan efektif, terutama dari segi waktu dan banyaknya proses berulang yang seharusnya tidak dipersingkat. Yang kedua, kita masuk dalam rumusan masalahnya. Di sini rumusan masalah terdapat 3. Yang pertama, bagaimana pentingnya penerimaan beasiswa bagi para pelajar. Dan yang kedua, bagaimana cara penggunaan metode Simple Addictive Weight. Dan yang ketiga, bagaimana cara menyeleksi dan menentukan siswa yang berhak mendapat beasiswa secara efektif. Di sini masuk ke tujuan. Ini ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama, di sini menjelaskan bagaimana pentingnya penerimaan beasiswa bagi para pelajar. Tujuan yang kedua, menjelaskan cara penggunaan metode Simple Addictive Weight. Dan yang terakhir, yang ketiga, menjelaskan bagaimana cara menyeleksi dan menentukan siswa yang berhak mendapatkan beasiswa secara efektif. Sini kita masuk ke ruang lingkup. Di sini ruang lingkupnya penelitian ini dilakukan di SD Impres Sanenu, terkhusus untuk beasiswa kelas 5. Dari 23 siswa kelas 5, kami menggunakan data 15 anak sebagai sampel. Yang berikut adalah tinjauan pustaka. Pentingnya beasiswa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia. Upaya pemerintah untuk membuka kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga negara ditandai dengan
Ditingkatkannya anggaran dalam bidang pendidikan, salah satu contohnya adalah menyediakan beasiswa untuk siswa dan mahasiswa miskin sekitar 9,4 juta siswa atau mahasiswa. Beasiswa adalah bantuan untuk membantu orang, terutama bagi yang masih sekolah atau kuliah, agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Pemberian beasiswa mempunyai peran yang sangat penting untuk kelangsungan pendidikan siswa. Beasiswa dapat mendorong prestasi belajar penerimanya karena sebagian besar mereka telah dapat menyelesaikan studi pada waktu yang tepat. Dapat disimpulkan bahwa pemberian beasiswa diberikan untuk penunjang kebutuhan belajar, mengatasi kebutuhan operasional, mengurangi beban atau permasalahannya, sehingga peserta didik lebih fokus untuk meningkatkan hasil belajar serta dapat menamatkan studi sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Yang berikut tinjauan pustaka. Metode Simple Additive Weight. Konsep dasar dari Simple Additive Weighting adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode Simple Additive Weighting membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Beberapa istilah yang penting dalam metode ini antara lain: yang pertama, kriteria digunakan sebagai tolak ukur atau acuan dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua jenis, yakni benefit dan cost. Yang berikut alternatif adalah objek atau daftar yang akan dipilih dan diberikan penilaian. Yang berikut atribut adalah nilai dari kriteria dari alternatif yang ada. Yang berikut data trips adalah data yang dipakai untuk mengelompokkan nilai dari atribut. Tidak semua kasus memiliki data trips atau opsional. Yang berikut adalah metode penelitian. Yang pertama, observasi. Pengamatan secara langsung di SD Impressanenu terkhusus kelas 5 untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Yang berikut wawancara. Wawancara yang dilakukan pada tahap ini ialah mewawancarai guru wali kelas 5 dan juga adik-adik peserta didik kelas 5. Yang berikut studi pustaka, mencari teori tentang SPK dan metode Simple Additive Weight, serta referensi dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Yang berikut Simple Additive Weight. Dalam metode analisis data ini diperlukan kriteria dan bobot dalam melakukan perhitungan agar bisa mendapatkan hasil alternatif terbaik. Yang berikut adalah proses penelitian. Yang pertama, kriteria atau CI. Menentukan kriteria yang ada yang akan dijadikan acuan
dalam pengambilan keputusan, yaitu CI. Yang berikut bobot memberikan nilai bobot untuk masing-masing kriteria sebagai W. Yang berikut rating kecocokan. Memberikan nilai rating kecocokan setiap kriteria pada setiap alternatif. Yang berikut matriks keputusan. Membuat matriks keputusan sesuai CI dan menormalisasi matriks semua jenis atribut demi memperoleh matriks ternormalisasi R. Perankingan hasil akhir diperoleh dari proses perankingan. Melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya mengenai proses penelitian, sekarang saya akan membahas rumus-rumus yang digunakan dalam metode simple additive weight. Ada dua rumus yang digunakan. Yang pertama untuk mengubah matriks keputusan menjadi matriks ternormalisasi, dan yang kedua untuk mencari perankingan. Untuk mengubah matriks keputusan menjadi matriks ternormalisasi ini ada dua rumus yang bisa digunakan dengan kondisi yang berbeda. Kondisi yang pertama itu jika J itu merupakan atribut keuntungan atau benefit, dan yang kedua jika J merupakan atribut biaya atau cost. Jika J merupakan atribut dengan kategori keuntungan, maka nilai rating kinerja ternormalisasi bisa diperoleh dari nilai atribut yang dimiliki setiap kriteria dibagi dengan nilai terbesar dari setiap kriteria. Sedangkan jika J merupakan atribut biaya, maka nilai rating kinerja ternormalisasi bisa diperoleh dari nilai terkecil dari setiap kriteria dibagi dengan nilai atribut yang dimiliki setiap kriteria. Jadi untuk kategori benefit dengan cost ini, dia sifatnya itu berlawanan. Untuk benefit, jika nilainya semakin besar maka semakin baik. Jika untuk cost, itu nilainya harus semakin kecil supaya bisa memperoleh hasil yang lebih baik. Itu untuk rumus yang mengubah matriks keputusan menjadi matriks ternormalisasi. Untuk rumus yang mencari perankingan, ranking untuk setiap alternatif, dalam hal ini alternatifnya itu merupakan siswa, itu bisa diperoleh dari jumlah hasil perkalian antara nilai bobot dari setiap kriteria dikali dengan nilai rating kinerja ternormalisasi dari setiap kriteria. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan, seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya di proses penelitian, hal pertama yang harus dilakukan itu menentukan kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai tolak ukur atau acuan dalam pengambilan keputusan. Dalam studi kasus ini, ada 3 kriteria yang kami gunakan. Yang pertama itu nilai akhir semester dengan kode C1. Kriteria yang kedua penghasilan orang tua dengan kode C2. Dan kriteria yang ketiga jumlah tanggungan orang tua dengan kodenya C3. Ketentuan dari setiap kriteria, yang pertama untuk nilai akhir semester, semakin besar nilai akhir siswa, maka semakin besar peluang siswa tersebut mendapatkan beasiswa. Untuk kriteria yang kedua, penghasilan orang tua, semakin kecil penghasilan, maka semakin besar juga peluang siswa mendapatkan beasiswa. Jadi penghasilan orang tuanya ini dihitung per bulan. Selanjutnya untuk kriteria yang terakhir, jumlah tanggungan orang tua, itu kami gunakan ini untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran orang tua setiap bulannya. Ketentuannya semakin banyak jumlah tanggungan, maka semakin layak siswa tersebut mendapatkan beasiswa. Untuk bobot dari setiap kriteria yang pertama tadi nilai akhir semester atau C1, jenis kriterianya merupakan benefit. Kenapa merupakan benefit? Karena seperti yang tadi saya katakan, semakin besar nilai akhir semester, maka dia akan semakin layak untuk mendapatkan beasiswa, sehingga dia tergolong dalam
kriteria benefit dalam kategori benefit. Bobot penilaian untuk kriteria nilai akhir semester itu 50% atau 0,5. Selanjutnya untuk kode kriteria C2 atau penghasilan orang tua, dia merupakan kriteria dengan jenis cost. Kenapa dia termasuk kategori cost? Karena dalam ketentuannya di sini, semakin kecil penghasilan, maka semakin besar peluang siswa mendapatkan beasiswa. Bobot penilaiannya 30% atau 0,3. Selanjutnya untuk kriteria jumlah tanggungan orang tua dengan kode C3, dia merupakan jenis benefit, sama karena semakin besar pengeluaran, maka semakin layak siswa tersebut mendapatkan beasiswa. Bobot penilaiannya 20% atau 0,2. Selanjutnya, sebelum masuk ke tahap proses yang berikutnya, terlebih dahulu kami memberikan nilai untuk setiap atribut pada kriteria semester dan juga kriteria penghasilan orang tua. Hal ini kami lakukan karena untuk atribut dinilai akhir semester dan atribut untuk penghasilan orang tua itu dalam bentuk range. Sehingga untuk nilai akhir semester kami berikan nilai 1 untuk range nilai yang lebih kecil dari 50. Kami beri nilai 2 untuk range nilai 50 sampai 60. Kami beri nilai 3 untuk range nilai 60 sampai 70. Nilai 4 untuk range 70 sampai 80 dan nilai 5 untuk range nilai 80 sampai 100. Untuk penghasilan orang tua, kami berikan nilai 1 jika penghasilannya lebih kecil dari 1 juta. Kami berikan nilai 2 untuk range penghasilannya dari 1 juta sampai 1.500.000. Kami berikan nilai 3 jika penghasilannya berkisar dari 1.500.000 sampai 2 juta. Kami berikan nilai 4 untuk penghasilan dengan range 2 juta sampai 2.500.000. Dan untuk yang penghasilannya lebih dari 2.500.000, kami berikan nilai 5. Tahapan selanjutnya rating kecocokan. Untuk rating kecocokan ini kami peroleh di sini, kami gunakan 15 siswa sebagai sampel. Untuk nilai akhir dan penghasilan orang tuanya, nilainya sudah kami konversikan mengikuti nilai yang sudah kami tentukan sebelumnya. Dengan jumlah tanggungan orang tua dari setiap siswa seperti yang tertera di tabel. Selanjutnya dari tabel rating kecocokan kriteria ini digunakan untuk buat matriks keputusan. Jadi matriks keputusan yang ini itu nilainya mengikuti nilai akhir, penghasilan orang tua, dan jumlah tanggungan orang tua. Sehingga pada matriks keputusan diperoleh di sini 15 baris dan 3 kolom. Karena kita menggunakan sampel 15 siswa dengan kriteria setiap siswanya ada 3, yakni nilai akhir, penghasilan orang tua, dan jumlah tanggungan orang tua. Selanjutnya dilakukan normalisasi untuk setiap kriteria. Yang pertama kami lakukan normalisasi untuk kriteria nilai akhir. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau nilai akhir itu dia tergolong dalam kategori benefit. Karena kriteria nilai akhir tergolong dalam kategori benefit, maka rumus yang digunakan itu nilai atribut dari setiap kriteria kita bagi dengan nilai terbesar pada kriteria tersebut. Berarti ini kita akan lihat nilai atribut dari kriteria akhir untuk setiap alternatif, untuk setiap siswa, kita bagi dengan nilai maksimal atau nilai terbesar yang ada pada kriteria nilai akhir. Jadi di sini nilai rating kinerja ternormalisasi untuk baris pertama kolom pertama, yang ini, baris pertama kolom pertama, nilainya 3 dibagi 5 sama dengan 0,6. Kenapa 3 bagi 5? Karena di sini nilai untuk matriks baris pertama kolom pertama nilainya 3, sedangkan nilai terbesar untuk kolom pertama
yang mewakili kriteria nilai akhir, nilai terbesarnya adalah angka 5. Sehingga nanti setiap nilai dari atribut akan dibagi dengan angka 5. Jadi ini hasil untuk nilai normalisasi kriteria nilai akhir. Selanjutnya untuk normalisasi kriteria penghasilan orang tua. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, penghasilan orang tua itu dia merupakan tergolong dalam kategori cost. Kenapa tergolong dalam kategori cost? Karena semakin kecil penghasilan orang tua, maka semakin besar kemungkinan siswanya atau anaknya itu mendapatkan beasiswa. Sehingga dia tergolong dalam kategori cost. Contohnya di sini untuk nilai rating kinerja ternormalisasi pada baris pertama kolom kedua. Di sini baris pertama kolom kedua, di mana kolom kedua ini mewakili nilai atribut untuk kategori C2 atau kategori penghasilan orang tua. Sehingga di sini 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Kenapa 1 dibagi 2? Di sini kita lihat rumus untuk untuk menormalisasi matriks dengan kategori atributnya itu merupakan cost. Rumusnya itu nilai minimal pada kriteria tersebut, nilai terkecil pada kriteria tersebut dibagi dengan nilai atribut di setiap kriteria. Sehingga di sini nilai terkecil pada kriteria penghasilan orang tua, nilai terkecilnya 1, dibagi dengan 2 itu merupakan nilai atribut pada baris pertama. Nilai atribut kriteria penghasilan orang tua pada baris pertama. Sehingga hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini berlaku untuk sampai di baris ke-15, kolom kedua. Selanjutnya untuk normalisasi kriteria jumlah tanggungan orang tua, dia sama seperti tadi normalisasi kriteria nilai akhir karena dia merupakan kategori benefit atau keuntungan. Sehingga di sini nilai atribut setiap kriteria dibagi dengan nilai maksimal pada kriteria tersebut. Untuk tanggungan orang tua, di sini bisa dilihat nilai maksimalnya itu 4. Sehingga di sini setiap nilai atributnya akan dibagi dengan 4. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya dari hasil yang diperoleh untuk normalisasi kriteria nilai akhir, normalisasi kriteria penghasilan orang tua, dan normalisasi kriteria jumlah tanggungan orang tua, dibuat matriks ternormalisasi atau R. Jadi untuk baris pertama ini mewakili kriteria yang pertama yakni nilai akhir. Selanjutnya untuk yang kolom kedua ini mewakili kriteria yang kedua yakni penghasilan orang tua. Dan kolom yang ketiga ini mewakili kriteria yang ketiga yakni jumlah tanggungan setiap orang tua. Jadi kita peroleh matriks ternormalisasi yang terakhir itu kita dapat 3 kolom dan 15 baris dari hasil normalisasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Setelah mengubah matriks keputusan menjadi matriks ternormalisasi, selanjutnya masuk dalam tahap perankingan. Seperti rumus yang sebelumnya, jadi perankingan ini rumusnya itu jumlah dari hasil perkalian W atau bobot dikali dengan nilai matriks ternormalisasi yang sudah diperoleh tadi, dikali dengan nilai rating kinerja ternormalisasinya. Saya contohkan untuk yang pertama, baris pertama, untuk siswa Ardi Leodora Taimenas. Hasil rankingnya di sini 0,6 diperoleh dari 0,6 ini merupakan nilai rating kinerja ternormalisasi untuk siswa yang pertama. Untuk ini kriteria nilai akhir dikali dengan 0,5.
0,5 yang dimaksud ini merupakan bobot untuk kriteria nilai akhir. Selanjutnya dijumlahkan dengan 0,5 kali 0,3. 0,5 ini adalah nilai atribut untuk siswa pertama kategori penghasilan orang tua dikali dengan 0,3. 0,3 yang dimaksud ini adalah bobot untuk kriteria penghasilan orang tua ditambah dengan 0,75 kali 0,2. 0,75 ini didapat dari nilai atribut siswa pertama untuk kriteria jumlah tanggungan orang tua dikali dengan 0,2. 0,2 yang dimaksud ini adalah bobot untuk kriteria jumlah tanggungan setiap orang tua. Sehingga diperoleh di sini 0,3 dapat dari 0,6 kali 0,5. Selanjutnya dijumlahkan dengan 0,15 ditambah dengan 0,15. Sehingga hasil perankingan untuk siswa pertama yakni Ardi Temenas hasilnya itu 0,6. Cara yang sama berlaku untuk 14 siswa yang lainnya. Sehingga hasil ranking yang diperoleh kurang lebih seperti ini. Setelah peroleh hasil perankingan yang seperti ini, selanjutnya siswa diurutkan dari nilai terbesar sampai nilai yang terkecil. Bisa kita lihat dari hasil perankingan ini, nilai terbesar diperoleh oleh Bintang Fajar Taimenas dengan nilai hasil rankingnya 0,85, sehingga dia otomatis pasti berada pada posisi urutan yang pertama. Selanjutnya diikuti oleh Bilam Queen Beba dengan hasil rankingnya 0,8, Elsatun Bonat hasil ranking 0,8, Gracia Verlin Manunel hasil rankingnya 0,75, Indriana Nubatonis hasil rankingnya juga 0,75, Cynthia Sipora Manunel 0,7, Arlin Banu hasil rankingnya 0,7, Marcelino Misa juga 0,7, Gerasimus Taimenas juga 0,7, selanjutnya Eunike Atolo 0,65, Indaruku 0,65, Ardi Taimenas 0,6, Aldi Rilanres Atolo 0,55, Novanto Eriko Fritz Manu Maunabe 0,509, dan Mario Saputra Nifur dengan hasil rankingnya 0,5. Selanjutnya dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya, kami tentukan siswa yang layak untuk mendapatkan beasiswa itu merupakan siswa yang mendapatkan hasil ranking lebih besar atau sama dengan 0,75. Sehingga dari data yang diperoleh, dari data hasil pengurutan yang diperoleh, bisa ditentukan bahwa ada 5 siswa, ada 5 murid yang layak untuk mendapatkan beasiswa karena hasil rankingnya itu lebih besar atau sama dengan 0,75. Siswa yang dimaksud itu yang pertama ada Bintang Fajar Taimenas hasil ranking 0,85, Bilam Queen Beba hasil ranking 0,8, Elsatun Bonat hasil ranking 0,8, Gracia Verlin Manunel hasil ranking 0,75, dan Indriana Nubatonis dengan hasil ranking 0,75. Selanjutnya, masuk dalam kesimpulan. Dengan penerapan metode Simple Additive Weight atau SAW, menghasilkan keputusan yang baik dalam penyelesaian dan perhitungan nilai-nilai kriteria yang dimiliki murid, sehingga diketahui hasil yang akurat dalam proses pemilihan penerima beasiswa. Proses pemilihan penerima beasiswa yang dilakukan melalui perhitungan dengan metode Simple Additive Weight dimulai dengan pemberian nilai kriteria untuk masing-masing kriteria, dilanjutkan dengan pembobotan, rating kecocokan, normalisasi, dan perankingan, sehingga menghasilkan nilai dari masing-masing kriteria. Dari penelitian ini bisa ditentukan bahwa dari 15 siswa yang dijadikan sampel, terdapat 5 siswa yang layak untuk mendapatkan beasiswa
baik dilihat dari nilai akhir semesternya, penghasilan orang tuanya, maupun jumlah tanggungan dari orang tuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.